Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, disingkat Matakin, adalah sebuah organisasi yang mengatur perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1923, Kong Kau Chong Hui, setelah melalui proses yang panjang, sejak akhir abad ke-19. Sejarah perjalanan dan perkembangan agama Konghucu sangatlah panjang. Agama Konghucu adalah agama yang ada dengan mengambil nama Sang Nabi Hongzhu, yang lahir di Tiongkok, pada tanggal 27 bulan 8 tahun 551 sebelum Masehi, di negeri Lu. Awalnya agama ini bernama Rujiao. Huruf Ru berasal dari kata Ren yang berarti orang, dan Su yang berarti perlu, sehingga berarti yang diperlukan orang. Sedangkan Ru sendiri bermakna Rou, lembut budi pekerti, penuh susila. Yu, yang utama, mengutama perbuatan baik, lebih baik. He, harmonis, selaras. Ru, menyiram dengan kebajikan, bersuci diri. Jiao berasal dari kata Xiao yang berarti berbakti, dan Wen yang berarti sastra, ajaran. Jadi, Jiao berarti ajaran atau sastra untuk berbakti, sama dengan agama. Maka Rujiao adalah ajaran atau agama untuk menjadikan manusia berperilaku berbakti dan lembut budi pekertinya, yang mengutamakan perbuatan baik, selaras, dan berkebajikan. Rujiao sudah ada jauh sebelum Sang Nabi Kongzi lahir, dimulai dengan sejarah nabi-nabi suci Fuxi, Shenong, Huangdi, Tang Yao, Yusun, Dayu, Sangtang, tiga nabi Wen Wang, Wu Wang dan Zhou Gong pada era dinasti Zhou, sampai Nabi Agung Kongzi dan Mengzi. Para nabi inilah peletak Rujiao, sedangkan Nabi Kongzi adalah penerus, pembaharu dan penyempurna. Oleh sebab itulah, maka Rujiao disebut juga Kongjiao. Keberadaan umat beragama Konghucu beserta lembaga-lembaga keagamaannya di Nusantara, atau Indonesia, ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bersamaan dengan kedatangan perantau, atau pedagang-pedagang Tionghoa ke tanah air kita ini. Mengingat sejak zaman Samko yang berlangsung sekitar abad ke-3 Masehi, agama Konghucu telah menjadi salah satu di antara tiga agama besar di China waktu itu, lebih-lebih sejak zaman dinasti Han, atau tepatnya tahun 136 sebelum Masehi, telah dijadikan agama negara. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kelenteng Ban Hing Kiong di Manado didirikan pada tahun 1819. Di Surabaya didirikan tempat ibadah agama Konghucu, yang disebut mula-mula Boen Chiang Su, kemudian dipugar kembali dan disebut sebagai Boen Bio, pada tahun 1906.
Sampai dengan sekarang, Boen Bio yang terletak di Jalan Kapasan 131 Surabaya, masih terpelihara dengan baik, di bawah asuhan Majelis Agama Konghucu Boen Bio Surabaya. Di Solo, didirikan Kongkau Hwe sebagai lembaga agama Konghucu pada tahun 1918. Pada tahun 1923, telah diadakan kongres pertama Kongkau Chong Hwe di Yogyakarta, dengan kesepakatan memilih kota Bandung sebagai pusat. Pada tanggal 25 September tahun 1924, di Bandung diadakan kongres kedua, yang antara lain membahas tentang tata agama Konghucu, agar supaya seragam di seluruh kepulauan Nusantara. Berdirinya lembaga-lembaga agama Konghucu di Indonesia. 1883, Boen Chiangsu, dan kemudian menjadi Boen Bio, Jalan Kapasan nomor 131, Surabaya. Oleh pihak Belanda disebut Gereja Boen Bio, atau Gereja Konghucu. Dewasa ini sebagai tempat ibadah umat agama Konghucu Indonesia, dibina oleh Makin, Majelis Agama Konghucu Indonesia Surabaya. 1886, diterbitkan Kitab Hikayat Konghucu, disusun oleh Lai Kim Hock. 1900, terjemahan Kitab Tai Hak, disusun oleh Kwik Hong Hie dan Chiu Tik Hing. Dan Tiong Yong, disusun oleh Tan Ging Tiong. 1897, Susi, terjemahan Toyan Enjio Chun Ean, dicetak di Ambon. Tanggal 23 April tahun 1900, 20 pemimpin dan aktivis masyarakat Tionghoa mendirikan lembaga sosial kemasyarakatan Konghucu, yang disebut Tionghoa Hwe Koan, yang bermaksud memurnikan agama dan menghapuskan sinkretisme. 1918, diresmikan Kongkau Hwe, di kota Surakarta, menyusul pula kota-kota lainnya. Tahun 1920-an, Kong Jiao Hui Surabaya menerbitkan majalah Jip Tek Ciboen. 1923, mulai dilakukan musyawarah untuk membentuk badan pusat, yang dinamakan Kongkau Chong Hwe, di Yogyakarta. Bandung dipilih sebagai kedudukan pusat organisasi, dan Powi Kogwan terpilih sebagai ketua umum. Keputusan ini didukung oleh Kongkau Hwe dari kota Surabaya, Sumeneb, Kediri, Surakarta, Semarang, Blora, Purbolinggo, Cicalengka, Wonogiri, Yogyakarta, Kartasura, dan Pekalongan. Pada tahun itu pula, diterbitkan majalah Kongkau Guatpo. Tanggal 23 September tahun 1924, diadakan kongres di Bandung, yang tujuan utamanya membahas lebih lanjut penyeragaman tata ibadah di seluruh tanah air. Tanggal 23 November tahun 1938, diadakan konferensi di Surakarta, dan kedudukan pusat dialihkan ke kota Surakarta. Dengan Ketua Umum Tio Chien Ik, Sekretaris Au Ing Kiong,
dan diterbitkan majalah bulanan Bok Tok Gewatpo. Tanggal 23 Agustus tahun 1939, diadakan perayaan Tahun Baru Imlek bersama di Surakarta. Tanggal 23 April tahun 1940, diadakan konferensi Kongjiao Zonghui di Surabaya, yang hasil antara lain, konferensi tahun 1941 akan diselenggarakan di Cirebon. Semua sekolah Kongkau HW diberi pelajaran agama Konghucu, upacara pernikahan dan kematian supaya diselidiki dan disesuaikan dengan keadaan zaman, tapi tetap berpatokan pada nilai-nilai Rujiao. Pada tahun 1942, karena imbas Perang Dunia II dan masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia, Kongkau Chong HW yang dianggap anti-Jepang dibekukan. Masa penjajahan Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945, pada masa itu, Litang, tempat ibadah umat Konghucu, banyak menampung pengungsi tanpa memandang ras. Hal ini sesuai dengan prinsip, di 4 penjuru samudera semua umat bersaudara. Masa kemerdekaan, pada awal-awal kemerdekaan NKRI, kegiatan Kongkau HW lebih banyak bersifat lokal. Pada bulan Desember tahun 1953, di Solo, diselenggarakan konferensi tokoh-tokoh agama Konghucu, untuk persiapan membangun kembali Kongkau Chong HW. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1955, dibentuk PKCHI, Perserikatan Hongjiao Hui Indonesia, atau Perserikatan Kongjiao Hui Indonesia. Sebagai penjelmaan kembali Kongkau Chong HW, dengan kedudukan pusat di Solo, dengan Ketua Umum Dr. Kwik Chitiok, Sekretaris Oi Kodan. Kongres Agama Konghucu. Kongres pertama diselenggarakan 6–7 Juli tahun 1956 di Solo. Dalam kongres ini disempurnakan AD dan ART PKCHI. Kedudukan pusat tetap di Solo, dengan Ketua Dr. Kwik Chitiok dan Sekretaris Chan Bian Lai. Kongres kedua diselenggarakan di Bandung, tanggal 6–9 Juli tahun 1957. Kedudukan pusat tetap dipilih Kota Solo, dengan Ketua Dr. Kwik Chitiok dan Chan Bian Lai sebagai sekretaris. Kongres ketiga diselenggarakan di Boenbio, Surabaya, tanggal 5–7 Juli tahun 1959. Dengan Ketua Umum Tan Hock Liang dan Sekretaris Tan Leong Kie, untuk periode tahun 1953 sampai tahun 1962 dengan kedudukan pusat di Bogor. Di dalam Kongres keempat di Solo, 19–20 Maret tahun 1961, diputuskan, mengintensifkan penyeragaman tata ibadah, mengubah nama PKCHI menjadi LASKI, Lembaga Agama Sang Hongcu Indonesia. Mengutus Tio Choantek, salah seorang ketua LASKI,
bersama dengan Profesor Dr. Mustopo dari Bandung, memohon agar agama Konghucu dikukuhkan dalam bimbingan kehidupan masyarakatnya oleh Kementerian Agama RI. Serta Solo kembali dipilih sebagai pusat organisasi, Chan Bianlai sebagai ketua umum, dan De Ping Hap sebagai sekretaris. Pada konferensi 24-25 Desember tahun 1962 di Solo, nama Laski diubah menjadi Gapaksi, Gabungan Perkumpulan Agama Konghucu se-Indonesia. Pada Kongres kelima di Tasikmalaya, 25-26 Februari tahun 1963, singkatan Gapaksi diubah menjadi Gabungan Perhimpunan Agama Konghucu se-Indonesia. Pada Kongres ke-6 di Solo, 10-11 Maret tahun 1966, nama Gapaksi diubah menjadi Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Terpilih sebagai pengurus, Ketua Umum Tan Sing Ho, Wakil Ketua Umum Suryo Hutomo, Sekretaris Was, Oi Chien San. Di dalam kongres ini pejabat Presiden RI Soeharto dan Ketua MPRS, A.H. Nasution, memberikan sambutan tertulis. Dirjen Bimasa Agama Hindu dan Buddha Departemen Agama RI, IBP Mastra yang saat itu sudah memberi tempat bagi umat agama Konghucu di departemennya, ikut memberikan sambutan atas nama Menteri Agama. Kongres ke-7 diselenggarakan di Pekalongan tanggal 19-20 Oktober tahun 1968, kedudukan pusat tetap di Solo. Kepengurusan periode tahun 1968 sampai tahun 1973 adalah Ketua Umum Suryo Hutomo dan Sekretaris Ciong Giok Hua. Pada kongres ini, IBP Mastra, Dirjen Bimasa Agama Hindu dan Buddha, memberi sambutan mewakili Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan. Juga ikut memberikan sambutan tertulis, Ketua MPRS, A.H. Nasution. Tanggal 16-17 Agustus tahun 1969, diadakan musyawarah kerja Makin se-Jawa Barat dan DKI Jaya, untuk meningkatkan perkembangan agama Konghucu. Tanggal 3 Juli tahun 1971, diadakan musyawarah kerja seluruh Indonesia, Mukersin 1, yang dihadiri utusan-utusan dari 41 daerah, dengan tujuan mensukseskan pelita dan pemilihan umum. Tanggal 23-27 Desember tahun 1971, diselenggarakan Kongres ke-8 Matakin di Semarang. Hasilnya kedudukan pusat tetap di Solo, dan terpilih Ketua Umum Suryo Hutomo, Sekretaris Ibu Ciong Giok Hua. Tanggal 24-25 Desember tahun 1974 di Tangerang, diselenggarakan Munas 3 Dewan Rohaniwan Agama Konghucu Indonesia, yang dihadiri oleh rohaniwan dari 25 daerah. Keputusan-keputusan penting di dalam Munas ini adalah disahkannya penyempurnaan hukum perkawinan dan pelaksanaan upacara, penyempurnaan dan penyeragaman tata agama Konghucu.
Tanggal 22 sampai 23 Agustus tahun 1976, diselenggarakan Mukersin II di Jakarta, yang dihadiri utusan-utusan dari 35 daerah, untuk konsolidasi umat Konghucu demi mensukseskan pembangunan nasional. Pada tanggal 24 Mei tahun 1979, Matakin mengirim utusan mengikuti World Conference on Religion for Peace ketiga, di New Jersey, Amerika Serikat. Tanggal 23 sampai 31 Januari tahun 1984, Matakin mengirim utusan menghadiri World Conference on Religion for Peace, di Nairobi, Kenya, Afrika. Tanggal 15 Juni tahun 1987 di Solo, diselenggarakan konferensi Matakin secara internal. Dan sebagai hasilnya, telah terpilih Ketua Umum Matakin periode tahun 1988 sampai tahun 1989, yaitu Wesleo Kuswanto. Pada tanggal 23 Juni tahun 1988, diadakan pertemuan Matakin, dan disepakati untuk mengadakan revisi dan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dalam rangka menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 8/1983. Tahun 1995, diadakan Munas Matakin 12 di Jakarta, dan terpilih sebagai koordinator Presidium Hengki Wijaya, dengan Ketua Majelis Pimpinan Pusat Harian J.S. Chandra Setiawan dan Sekretaris Irwanto, kedudukan Pusat Matakin di Jakarta. Tanggal 16 sampai 17 Agustus tahun 1999, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, diselenggarakan Munas Matakin 13, yang dibuka oleh Haji Amidan, mewakili Menteri Agama, Malik Fajar. Terpilih sebagai Ketua Umum, J.S. Chandra Setiawan, dan Sekretaris Umum, Budi S. Tanuwibowo. Tanggal 22 sampai 23 Januari tahun 2001, diselenggarakan Musyawarah Nasional ke-14 Matakin, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, yang dibuka oleh Ketua MPR RI, Amin Rais. Ikut memberikan pengarahan, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar, Menteri PPN, Kepala Bappenas Kwik Kian Gi, mantan Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Sekjen Muhyiddin Syamsuddin, Ketua MUI Sulastomo. Pada Munas ini, ditetapkan Ketua Umum untuk periode tahun 1999 sampai tahun 2001 adalah J.S. Budi S. Tanuwibowo, dan Sekretaris Umum Dede Hasan Senjaya. Pada tanggal 14 sampai 15 Juni tahun 1953 di Solo, diadakan konferensi antar tokoh-tokoh agama Konghucu untuk membahas kemungkinan ditegakkan kembali lembaga agama Konghucu secara nasional, setelah tidak ada kegiatan semenjak pecahnya Perang Dunia II dan masuknya Jepang ke Indonesia.
Akhirnya pada konferensi yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 16 Agustus tahun 1956, disepakati dibentuk kembali lembaga tertinggi agama Konghucu Indonesia, dengan memakai nama Perserikatan Kung Chiao Hui Indonesia, yang diketuai Dr. Sarjono. Tanggal 16 April tahun 1955, disepakati sebagai hari jadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, disingkat Matakin. Sejak berdirinya, secara periodik diadakan kongres atau munas. Pada awal pemerintahan Orde Baru, tepatnya tanggal 24 sampai 27 Juli tahun 1978, telah diadakan Kongres ke-6, di mana Soeharto yang pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan sambutan tertulis, yang antara lain mengatakan bahwa agama Konghucu mendapat tempat yang layak dalam negara kita yang berlandaskan Pancasila ini. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74.054/01, 2/4683/95, tanggal 15 Agustus tahun 1980, antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, mulailah keberadaan umat Konghucu dipinggirkan. Keputusan politik ini yang sesungguhnya batal demi hukum, karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, di samping itu bertentangan dengan UUD Pasal 29 Ayat 2 yang memberikan kebebasan beragama dan beribadat, justru dijadikan pegangan oleh aparat pemerintah sampai sekarang ini kendatipun telah dicabut per tanggal 5 Februari tahun 2000. Surat edaran ini juga mengingkari realitas bahwa warga negara Indonesia yang memeluk agama Konghucu ada di Indonesia, karena berdasarkan sensus penduduk yang diadakan lembaga resmi pemerintah, yaitu Biro Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 1984 penduduk Indonesia yang beragama Konghucu mencapai 0,7%, yang berarti lebih dari 1 juta jiwa. Patut disyukuri pengakuan hak asasi manusia pada era reformasi mulai membaik, terbukti Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Reformasi memberikan kesempatan kepada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, mengadakan Musyawarah Nasional 13 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada tanggal 21 sampai 22 Juni tahun 1997, yang dihadiri perwakilan Majelis Agama Konghucu Indonesia, MAKIN, Kebaktian Agama Konghucu Indonesia, KAKIN, dan wadah umat agama Konghucu lainnya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Harus diakui, karena selama tidak kurang dari 20 tahun, umat Konghucu di Indonesia hidup dalam tekanan dan pengekangan, sebagai akibat tindakan represif dan diskriminatif terhadap umat Konghucu, mempunyai dampak negatif bagi perkembangan kelembagaan umat Konghucu. Walaupun umat Konghucu ada di setiap provinsi di Indonesia, belum semua provinsi ada lembaga agama Konghucu yang terorganisasi, dan di bawah pembinaan langsung Matakin.
Sesuai yang tertera dalam bab 2, pasal 4 Anggaran Dasar, Matakin berasaskan Pancasila. Di dalam Anggaran Dasar Matakin bab 13 pasal 21.2, dengan tegas disebutkan bahwa Matakin bersifat independen, dan tidak berafiliasi dengan atau kepada organisasi sosial politik manapun, baik di dalam dan di luar negeri. Imlek adalah religi dan tradisi Konfusian. Di Tiongkok terdapat dua jenis kalender, kalender tradisional yang biasa disebut agricultural calendar, dan kalender Gregorian yang biasa disebut kalender umum, atau kalender barat. Nama lain dari kalender Tionghoa adalah kalender Yin, yang dihitung atas dasar perhitungan bulan. Sedangkan kalender Gregorian disebut kalender Yang, yang dikaitkan pada perhitungan matahari. Kalender Tionghoa disebut kalender lama, sedangkan kalender Gregorian disebut kalender baru. Kalender Imlek, atau Yinli, adalah kalender yang dihitung mulai dari tahun lahirnya Nabi Kongzi, tahun 551 sebelum Masehi. Jadi, misalnya tahun 2007, ini berarti tahun 551 plus 2007, sama dengan 2558 Imlek. Karena awal tahunnya dimulai dari awal kelahiran sang nabi, maka kalender Imlek juga disebut Hongchule. Kalender Imlek pertama kali diciptakan oleh Huangdi, seorang nabi atau raja agung dalam agama Rujiao, atau Konghucu. Lalu kalender ini diteruskan oleh Xia Yu atau Dayu, seorang raja suci atau nabi dalam agama Konghucu, pada dinasti Xia. Dengan jatuhnya dinasti Xia dan diganti oleh dinasti Shang, maka sistem kalendernya juga berganti. Tahun barunya dimulai tahun 1 dan bulannya maju 1 bulan, sehingga kalau kalender yang dipakai dinasti Xia tahun baru jatuh pada awal musim semi, maka pada dinasti Shang tahun barunya jatuh pada akhir musim dingin. Dinasti Shang lalu diganti oleh dinasti Zhou, dan bergantilah sistem penanggalannya juga. Tahun barunya jatuh pada saat matahari berada di garis 23,5 derajat lintang selatan, yaitu tanggal 22 Desember saat puncak musim dingin. Dinasti Zhou lalu diganti dinasti Qin yang singkat itu, berganti pula sistemnya. Begitu pula ketika dinasti Qin diganti oleh dinasti Han, pada zaman dinasti Han, Kaisar Han Wudi yang memerintah pada tahun 140–86 sebelum Masehi, lalu mengganti sistem kalendernya dan mengikuti anjuran Nabi Kongzi untuk memakai sistem dinasti Xia. Dan sebagai penghormatan atas Nabi Kongzi, maka tahun kelahiran Nabi Kongzi, 551 sebelum Masehi, ditetapkan sebagai tahun pertama. Dengan demikian, penanggalan Imlek adalah perayaan umat Konghucu.